Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B ingin menjelaskan laporan dari tugas sistem interaksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farid Sidik Saputra dengan NPM 2257051028. Saya Nazwa Sofiana Dini Effendi dengan NPM 2217051049. Saya Andrea Laras Ramadhania dengan NPM 2217051016. Saya Intan Makfirah dengan NPM 22570511015. Dalam tugas laporan ini memiliki studi kasus, yaitu pemerintah daerah ingin mengembangkan sistem input biodata penduduk untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan data penduduk secara online. Sistem ini akan digunakan oleh warga untuk menginput input data seperti KTP, alamat, status pernikahan, dan informasi keluarga. Untuk poin pertama itu akan dibacakan oleh Naswa. Oke, pada tahapan User Center Design atau UCD, tahap pertama yaitu penelitian pengguna atau user research, yang dimana kita menggunakan metode survei untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi mereka tentang sistem input biodata penduduk yang akan digunakan secara online. Tools yang kita gunakan yaitu ada Google Form, yang dimana untuk mengumpulkan data dari responden. Kemudian beberapa langkah yang kita gunakan yaitu ada persiapan perencanaan, penyusunan kuesioner, implementasi survei di Google Form, penyebaran survei, pengumpulan dan analisis data, kemudian pelaporan hasil, di mana hasil yang didapatkan untuk yang pertama yaitu 41,2% pengguna belum memiliki pengalaman. Kemudian ada beberapa kategori masalah. Yang pertama ada masalah user interface, masalah teknis, masalah validasi dan keamanan, kemudian ada masalah UX atau user experience. Kemudian jika kita mengetahui seberapa puaskah pengguna terkait aplikasi input data yang sudah ada, hanya 64,7% pengguna mengatakan cukup. Dengan ini kita ketahui bahwa potensi yang kita miliki untuk kepuasan pengguna itu sangat besar. Kemudian analisis prioritasnya, pengguna lebih memilih kejelasan dan kesederhanaan dibandingkan estetika. Fokusnya pengembangan harus diarahkan pada optimasi kejelasan. Kemudian di sini ada pengguna 100% memilih adanya bantuan atau panduan dalam input data penduduk yang dapat dilihat dalam chart. Didapatkan user persona, ada 2 user persona. Yang satu problemnya itu masalah sering beliau hadapi keambiguan form dalam pengisian data. Kemudian yang user persona kedua itu kebingungan saat input data. Kemudian lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua itu ada perumusan persyaratan atau requirement definition. Jadi penelitian yang telah dilakukan itu menganalisis pada tahap perumusan persyaratan dalam proses UCD. Berbagai perbaikan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, beberapa kebutuhan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada persyaratan pengguna, itu ada identifikasi pengguna. Yang kedua itu ada persyaratan fungsional, itu ada validasi data, pengisian otomatis, fitur bantuan, label form yang jelas, dan yang ketiga itu ada persyaratan non-fungsional, itu ada aksesibilitas dan kinerja. Yang keempat itu ada persyaratan perangkat, itu ada dukungan koneksi. Yang kelima persyaratan user experience atau UX, ada navigasi dan antarmuka, tampilan minimalis, dan simpan otomatis. Poin yang ketiga itu adalah desain. Poin yang ketiga itu adalah desain konseptual. Desain konseptual ini dilakukan dengan membuat desain solusi yang disesuaikan dengan observasi, survei, dan juga analisis yang kita lakukan di tahap sebelumnya, atau bisa disebut dengan wireframe. Wireframe ini adalah sketsa awal dari UI user interface yang dirancang. Jadi dalam wireframe ini adalah gambaran awal, gambaran kasar dari sebuah user interface.
Bisa dilihat dari gambarnya, di situ terdapat logo aplikasi, nama aplikasi, disingkat, tombol sign up, dan media sosial. Nah, untuk gambar yang kedua, bisa dilihat di situ terdapat judul, terus itu ada form isi data, placeholder, form label, lalu ada pop-up gambar dan pop-up back. Dalam wireframe juga kita ada pemberian detail warna, yaitu dalam wireframe kali ini warna yang dibuat itu ada navy gelap, biru tel gelap, dan turkis cerah. Dan penggunaan font yang digunakan dalam wireframe ini adalah font Poppins. Dan background yang digunakan dalam wireframe ini adalah background batik. Poin keempat akan dibacakan oleh Laras. Selanjutnya yang keempat itu adalah prototyping. Tahap ini adalah metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak di mana pengembang buat model awal atau prototipe dari sebuah sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Tujuan utama dari metode prototype adalah lebih memahami kebutuhan pengguna dan mendapatkan umpan balik sebelum mengembangkan versi produk yang lebih komprehensif. Proses prototipe memungkinkan tim pengembangan untuk menyempurnakan konsep, desain, dan fitur penting untuk mengurangi resiko kegagalan dan memastikan bahwa produk akhir lebih selaras dengan kebutuhan pengguna. Berikut merupakan tahapan yang dilakukan pada prototyping pengembangan sistem input data penduduk adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pemodelan perancangan cepat. Adalah tahapan awal di mana ide-ide desain untuk sistem input data dituangkan dalam bentuk sketsa atau model awal. Yang kedua itu adalah pembentukan prototipe. Tahapan ini adalah pembentukan prototipe, kembangkan prototipe yang lebih interaktif dan mendekati sistem yang sesungguhnya. Yang ketiga itu ada pengujian awal prototipe, di mana prototipe diuji oleh pengguna dalam skenario yang mendekati penggunaan nyata. Kemudian hasil akhir dari tahap prototipe bisa dilihat pada gambar 1 dan gambar 2. Tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa. Kita masuk ke tahapan terakhir yaitu ada testing dan evaluasi, di mana setelah prototipe selesai, tahap pengujian dilakukan untuk mengevaluasi apakah antar muka dan fungsionalitas sudah memenuhi kebutuhan pengguna. Di mana langkah-langkah testing dan evaluasi ada usability testing, feedback gathering, analysis improvement, dan final evaluation. Di mana di sini ada foto saat pengguna menggunakan melakukan testing pada prototipe yang telah kita buat. Kemudian tujuan dari testing itu adalah mengidentifikasi masalah usability dan validasi input pada prototipe sistem input data penduduk. Kemudian metodenya itu yaitu jenis testingnya kita usability testing, jumlah pengguna yang diuji itu ada 2, alat testingnya itu prototipe interaktif yang dibuat menggunakan Figma, durasi testingnya 10-15 menit. Dengan data-data yang diuji seperti pada tampilan, kemudian skenario testing itu yaitu membuka halaman utama, mengisi data, mengirim data, dan menghadapi validasi jika terdapat kesalahan. Kemudian yang komponen yang diuji itu ada antarmuka, dari tata letak sampai desain visual prototype. Kemudian ada validasi dan fungsionalitas, ada validasi input data, respon sistem pada kesalahan. Kemudian efektivitas pengguna dalam pengisian form, ada kecepatan pengisian data, kemudian penggunaan prototype model, hasil testingnya, kemudian pengguna sebagian besar itu tata letaknya cukup intuitif dan petunjuk visual text helper itu sangat memperjelas proses pengisian. Kemudian untuk validasi input, berhasil memblokir nick yang kurang dari 16. Kemudian pengguna mengusulkan agar validasi secara real time. Desain visualnya teks mudah dibaca dan kontras warnanya sesuai. Beberapa pengguna mengeluhkan ukuran font yang terlalu kecil. Kemudian efisiensinya cukup efisien dan yang ambigu terdapat pada status perkawinan. Untuk responsifnya cukup baik, cuman elemen-elemen yang terlalu rapat satu sama lain itu yang dikeluhkan oleh pengguna. Rekomendasi dari perbaikannya itu validasi real time, autocomplete untuk alamat, drop down untuk menu status perkawinan,
optimisasi tampilan mobile, dan indikator proses juga responsif. Kemudian kesimpulannya, hasil testingnya menunjukkan bahwa desain dan tata letak form cukup intuitif, namun masih memerlukan perbaikan dalam hal validasi real time dan optimalisasi tampilan mobile. Kemudian di sini kita bisa lihat kelebihan dari hasil evaluasi yang telah kita lakukan, yaitu kelebihannya ada desain antarmuka, validasi input, dan pengisian data yang cepat. Kekurangannya tidak secara real time, kemudian ada tampilan font yang kecil, dan status perkawinannya tidak diperjelas dengan drop down. Rekomendasi perbaikan ada 3, yaitu implementasi validasi real time, perbaikan tampilan mobile, dan penambahan drop down menu pada kolom status perkawinan. Sekian penjelasan dari laporan kami. Sekiranya ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.